tadi, bukannya jam 7. Oke, udah saya rekam ya. Selamat pagi, kita bertemu lagi di ini yang terakhir kali kuliah ya sebelum kita. Iya, Ibu. Ya nih, udah yang ke-14. Oke, barangkali masih ada yang ditanya, cuman nggak bisa lama. Tapi nanti kalau udah rapat kalian mau apa? Masuk lagi, maksudnya ada yang mau ditanyain lagi boleh. Oke, di sini untuk yang nomor 13. V jumlah orang yang terinfeksi. Oke, berarti 50.000 min V adalah jumlah orang yang tidak terinfeksi kan. Logikanya sampai sini masih paham ya? Iya, Bu. Nah ini. Jadi karena dia minta 50.000 itu adalah total suatu populasi. Nah ini totalnya. Kalau ini total dan misalkan populasi itu apa? Total penduduk Bogor. 50.000 penduduk. Nah, yang V itu jumlah orang yang terinfeksi COVID misalnya, ada si V. Nah, berarti kalau yang terinfeksinya segini, yang di luarnya itu kan total dikurangi V kan? Total dikurangi V. Iya, Gitu ya. Oke, sehingga karena di petunjuknya laju orang yang terinfeksi itu proporsional atau sebanding, sehingga sama dengan kan? Sebanding dengan, nah sekarang logikanya orang yang terinfeksi kan di sini nggak ada apa namanya, kalau ada virus terus terinfeksi logikanya adalah orang yang terinfeksi alias si V itu makin lama makin bertambah kan, bukan makin berkurang gitu ya. Di sini tidak ada asumsi apakah ada vaksin atau misalkan dia sembuh, enggak, tapi lajunya gitu ya. Nanti kalau misalnya ada orang sembuh, ada orang yang udah sembuh terus kena lagi, kan berarti dia sakit lagi tuh. Nah, itu beda lagi ceritanya ya, rada panjang, variabelnya banyak. Nah, di sini cuman dibilang laju laju pertambahan laju orang yang terinfeksi sebanding dengan perkalian antara jumlah orang yang terinfeksi dengan orang yang tidak terinfeksi kan gitu. Jadi V dikali 50.000 min V. Nah, K ini ada apa? K ini adalah konstanta yang memang selalu kita masukkan ya. Karena kita nggak tahu apakah dia benar-benar V doang atau ada 2V, 3V, 4V gitu ceritanya. Nah, di sini seperti ini. Kemudian kita tahu nilai awal ada 2. Jadi nanti di sini ceritanya akan ada akan ada jadi lupa. Variabel-variabel yang tidak diketahui, jadi kita perlu substitusi gitu ya. Kalau kita mau cari solusi khusus. Oke, dapat seperti itu sehingga si V didekatkan dengan DV, kemudian DT dengan DT ya. Ingat, kita nggak bisa pindahkan DV ini ke bawah jadi penyebut, sehingga yang dipindahkan ke bawah adalah variabel V-nya. Sedangkan huruf K boleh kamu deketin ke bawah juga, tapi nanti jadi bingung kan fraksi parsial. Mendingan di atas aja dia, kan nggak ngaruh apa-apa juga. Sehingga dapat seperti ini, 1 sama dengan ini yang bintang 1 ya, di sini bintangnya. Iya, Ibu. Biar gampang nanti tahunya. B per, oke, V-nya 0, maka kita akan dapat apa ini? 50.000 A sama dengan 1 A-nya 1/50.000, V-nya oke, B-nya 1/50.000. Positif ya? Iya, Bu. Oke. Jadi dapat ln, jadinya di sini 1/50.000 ln V ditambah ini. Jadi 1/50.000-nya aja keluarin. Dapat ln V ditambah ln, berarti kan dikali. Oh, ini kamu bikinnya langsung masuk. Ada nilai awalnya kan juga. Oke. Fotonya di lantai.
Saya ngambil dari sini ya. Iya Ibu, mohon maaf Ibu. Nah, baru bangun Bu Arya, Bu. Tadi bukannya bangun gitu. Ini. Oke, biar agak enak nulisnya. Ini nggak salah ya, nggak salah, cuman kok jadi 100? Sebentar. Ini kan masuknya T-nya 0. OV. Oke. Nilai awalnya mana tadi? Iya Ibu, nilai 100 awalnya sama T-nya 0 itu 500. V-nya 100. Ya, T-nya 10, 100, V-nya 500. 100. Nggak apa-apa sih, masukin ke sini juga boleh. Tapi ini kalau misalnya kita ubah begini lebih enak kayaknya. Nggak tahu, enak nggak ya? 50.000, terus ini yang pas dari sini nih. 50.000 ya, dari yang saya kasih pagar. Tapi kalau kamu kerjain gini nggak masalah sih, boleh ya. Ini cuma masalah menyederhanakan aja. Ini tambah loan berapa? 50.000 ya. 50.000 min V kan. Gitu ya. Sama dengan KT tambah C. Nah, ini terus kalau misalkan kalau ditambah kan jadi dikali ya. Loan V dikali min V gitu. Ini saya geser ke kanan misalkan. Ya boleh-boleh aja, nggak apa-apa, ini bebas. Nah, udah gitu baru dimasukin, kalau T-nya 0 berarti kita dapat berapa? C-nya nggak enak lihat. Iya, Bu. Nah, ini V-nya tadi 100 ya? Ini juga nggak enak sih. 150 Ibu, 100 min 100. 100 ya. Sama dengan ini 0, berarti 50.000 C. Gitu. Oke, 50.000 dikurangi 100 berapa? 49.900. 49.900. Kalkulatornya deh. Kalkulator. Oke. 49.900 ya? Iya Ibu. Non dari 49.900 tambah kali 100 lagi kan itu? Dikali 100 iya Bu. 4 juta. Sama dengan 15,42. Ini kalau dihitung ceritanya ini tuh 15,42. Sama dengan 50.000. C-nya adalah 15,42 dibagi 50.000. 15,42. Nah, jelek banget angkanya. Ya emang kalau apalagi kalau masalahnya real ya, itu lebih jelek lagi deh. Iya, Bu. Nah, harus gitu. Oke, terus apa lagi? Kayaknya dapat. Sekarang yang kedua kita cari apa tadi? T. Ini kayak cari nilai K-nya dulu. Kalau X-nya. Jadi kalau kamu beresin kayak angkanya sama juga sih. Ini kenapa 25.000 dari dari mana 25.000? Oh, itu Arde mana? Ini kan Ya ini Ibu, itu itu loan-nya jadi loan 10 Ibu. Oh, kuadrat. Iya. Terus kuadratnya kesiniin. Itu maaf Ibu, itu pakai kalkulator juga Ibu. Soalnya kemarin nggak tahu, kirain itu nilai C-nya itu harus bentuk seperti itu Ibu. Nggak harus angka doang gitu Ibu. Iya, maksud saya enggak, ini loan 100 per 50.000. Kalau loan 100 itu 10 kuadrat, duanya ke sini. Oh iya benar sih, boleh. Nggak usah kalkulator itu. Nah, jadi ini agak bingung Ibu angkanya Ibu. Nggak apa-apa. Kalau C ini dapat, nanti dapatnya harusnya sama ya. Hitungannya sih udah oke. Terus kalau T-nya 10, loan-nya 500. Berarti saya 500 ya. Saya ambil dari sini. Loan berarti 500 dikali 50.000 dikurangi 500, terus sama dengan 50.000. Ini berapa? K-nya tadi, K-nya T-nya 10 ya, 10K tambah C. C-nya makhluk ini. Saya bikin 15,42 aja ya, dibagi 50.000.
Kenapa itu? Mhm. Tuh, biar Oh, dicoret. salah. Oke, jadi ini loan 49.500 kali 500 ya. Kalkulator lagi. Loan itu Ibu, loan 49.500. Iya benar. Kenapa Arya masih ngantuk? Saya tahu aja. Loan berapa tuh? 49.500 500 dikali 500 kan? Iya, Bu. Bentar. Kurung. Tung. 17,02. Ini 500.000. Tambah 15,42 kan? Nah, 17,02 dikurangi 15,42. 1,60. Jelek banget. 604. 1,60 ya. Sama dengan 500.000 K. Jadi K-nya ini dibagi 500.000. Tadi ini berarti 3 kali 10 pangkat 3 kali 10 pangkat min 4 kali ya? 10 pangkat min 6 Ibu. Min 4. Yang ini Oh, yang itu min 4. Yang K-nya 3,2 kali 10 pangkat min 6. 2G46. Dapat. Udah dimasukin. Pertanyaan berikutnya ada lagi nggak? Pada saat berapa gitu? Iya Ibu, pertanyaannya yang A itu pada saat waktu harinya 20 hari Ibu. Harinya Saat 20 hari itu orangnya yang terinfeksi berapa itu Ibu. Oke. Yang Berarti solusinya kamu dapat rumusnya dulu. Ini ya tadi. Ini. Loan 50.000 min fee dikurangi fee sama dengan KTM 2 K-nya tadi K-nya 3,2 kali 10 pangkat min 6 T ya. T Tambah iya, T-nya 3 ditambah 3 kali 10 pangkat min 4. Sekarang pada saat T-nya 20. Udah. Masukin berarti. T-nya 20, V-nya berapa? Oh, ini harus dimasukin eksponen. Nanti aja belakangan eksponen ini. Masukin dulu 20. Wah, ini mah kudu kalkulator lagi mainnya. Ya, kalau enggak Iya, ini Ibu. enggak dapat kalau angkanya keriting Bob. X-nya 20. 20 kali ini 2 kali itu. Ini kan 50.000 ya. Kaliin ke sini berapa? Bentar. Biar nggak terlalu banyak koma-komanya. Ini. Loan V sama dengan, nah ini kali itu 1,34, 5 kali 3 15 ya, 15,2. Terus ini 4-nya ke situ dikali 10 pangkat min 2 ya. Iya. Ini kan 4 nih, 1, 2, 3, 4. Ini min 6. Berarti tinggal 10 pangkat min 2 kan? Iya Ibu. Nah, kalau 10 pangkat min 2-nya dikesiniin, berarti 0, kan? 0,152 atau 0,15 boleh lah. Nggak apa-apa, 2 angka belakang koma. Ditambah, nah ini 4 dengan ini 4, habis kan? Habis, ya 15. 4 kali 3 jadi 15. Nah, lumayan. Berarti sekarang yang ini biarin aja. Pada saat T-nya 20, tinggal dimasukin. Loan fee 50.000 min fee T-nya 20 nih, berarti kali 2. Berapa? 300. 4. Nolnya cuma segini ya? Salah. Segini ya?
Salah. 3,04 Ibu. 3,04, sorry. 3,0. Nah, tambah 15. Berarti ini dapat berapa? 18 ya. 18 ya. 18,04 ini loan. Nyari fee-nya kan kita. Iya Ibu. Iya, Bu. Nah, supaya loan itu hilang kemarin diapain? Ya, pangkat eksponen. Di eksponen. Ini kalau di eksponen hilang loannya, sisanya V V dikali 50.000 dikurangi sama V. anu kuadrat. Dikurangi V. Oke, Ramai hari ini. sedih nih. Ini min V kuadrat ya. Terus ditambah 50.000 V. 50.000. Nih, E pangkat 18,04 ya kan. Nah, kalau negatifnya kita hilangin, V kuadrat dikurangi 50.000 V dikurangi. Ini pindah ke sini dikurangi ditambah gitu ya. Iya, E Bu. pangkat Tambah E pangkat 18,04 18. sama dengan 0. Siapa sih yang Lumayan bikin? ya, Bu. Oke, kita beresinnya harus pakai kalkulator handphonenya udah nggak bisa lagi. E pangkat 18, paling E pangkatnya doang. E pangkat 18,04. Nah, berapa tuh? 68,339. 68,339. 68,339. Atau langsung aja lah. Berapa tadi? V kuadrat dikurangi 50.000 V. Di sini 6,83396 kali 10 pangkat 7 Ibu, yang E-nya Ibu. Oh iya, kali 4. Berarti kita ganti X aja ya. X kuadrat min 50.000 X kuadrat. Aduh. X kuadrat dikurangi 50.000 X ditambah E pangkat 18,04. Aduh, Arya. Nyari apanya ya? Gak ada grafiknya. Ntar dulu. Salah. Ini ditambah kan barusan. Kok nggak kebentuk grafiknya? 50.000 X tambah. Ganti angka dulu. Berapa tadi ini? Ditambah E pangkat 6,8339. 18,04. Gak mau dia. Gak keluar grafiknya maksudnya. Iya Ibu, kemarin di kalkulator juga harus satu-satu carinya Ibu. Satu-satu. Oh, jangan. Yang di area itu Bu. Table of value special point. Akar maksimum perpotongan dengan sumbu ini nih. Angkanya jelek. Kamu dapat angka berapa? Berapa? Ini nyari ininya doang, nyari titiknya ini. Siapa? Apa mau pakai rumus itu? Rumus SketchUp. Saya punya aplikasi lagi. Kamu pakai apa? Photomat? Iya Ibu, pakai Photomat Ibu. Dapat? Iya, dapatnya itu Bu, satu-satu Ibu. Satu-satu. Iya, soalnya kalau langsung dimasukin semua itu cuma X bilangan real gitu Ibu. Di Photomat juga seperti itu. Photomat menyerah Photomat. Ntar, coba saya. Bilangan real. We cannot solve this problem yet. Wah, Photomat menyerah. Coba, saya punya satu lagi. Mathematics. Nah, X kuadrat. Penasaran berapa sih? Mana ininya? X.
persamaan kuadrat ya ini ya. Berarti equation. Quadratic equation. Oke, A-nya 1, B-nya negatif 50.000. Oke, terus C-nya, tadi berapa kalau C-nya diituin? Pangkat 18,04, 6 berapa tadi? 68? 6,8339 kali 10 pangkat 7, Ibu. Tuh. 2 dapat 2 dapat 6. Oke. Ada solusinya nih. Ada 2. Persamaan kuadrat. Nih. Fotomat kurang canggih. Dah. Dapat. Ya, sebenarnya sih. Siapa itu ya? Bikin saya ngambil soal dari mana ya? Ya, yang penting kamu udah bisa dapat solusi umumnya. Nah, sisanya ini kan angka maksudnya bisa dipakai aplikasi, software, alat bantu hitung lain gitu. Yang penting kan masalahnya sebetulnya bukan di sana, tapi bagaimana kamu menemukan gitu ya. Jadi kalau ada soal cerita itu fokusnya adalah bagaimana cara kamu menemukan ini. Yang penting kan ini nih. Solusi umum. Nih. Ini ketemu enggak? Kalau ini ketemu, angka-angka yang di bawah tadi itu kan tinggal masukin kalkulator, masukin fotomat dan lain-lain gitu loh. Tapi ininya harus ketemu dulu makhluk ini, gitu ya. Jadi kamu memahami. Nah komputer kan nggak bisa, ya kalau fotomat dikasih soal cerita dia nggak ngerti gitu kan. Nah jadi harus Harus dapat ini dulu. Jadi di sini pentingnya di situ ya. Oke. Udah beres. Ini kamu dapat. V itu jumlah yang terinfeksi ya? Iya. Awalnya berapa tadi? Oh. Berarti setelah 20 hari, tapi titiknya ada 2 ya. Harusnya ada yang ini positif. Nah. Kalau logika saya sih harusnya kita ngambilnya yang ini. Bukan yang bawah. Yang ini. Karena 10 hari aja kan. 10 hari baru dapat 500 ya. Ya masa 20 hari langsung 48.000, habis dong populasinya kan. Jadi kemungkinan, jadi logikanya itu yang masuk akal yang V1, 1.406 penderita. Gitu. Jangan pakai koma 33, karena ini adalah jumlah orang ya. Masa orang pakai koma, jumlahnya gimana? Kepalanya doang gitu. Oke, ya, kamu dapatnya Itu kemarin dapatnya sebenarnya juga 2 titik, Ibu. Yang satunya itu min 0,0 berapa gitu, Bu. Min tapi, Ibu. Oh, min ya? Apa saya salah itu tadi? Tapi kalau di sini persamaan kuadratnya ini apa? Log V tambah. Ini kamu dapatnya ini apa? Dari Penghitungan jumlah lon kali ya, Bu. Yang lon dijumlahin. pokoknya kalau satunya negatif ya nggak mungkin, pasti dapatnya yang positif. Oh, yang ini mirip nih angkanya dengan yang ini mirip kan? Cuma beda kumpulatan aja. Yang B coba kita lihat. Kalau yang B itu V-nya 25.000, T-nya berapa?
berapa ya? Nanti kita lihat yang mana. V-nya 25.000 ya. Berarti kalau di sini loan ini 25.000, ini 50.000, dikonnya 25.000. 25.000 juga kan, kali 25.000. 25.000 kuadrat ya. Sama dengan 0,152 T tambah 15. Nah, ini duanya ke depan. 2 lon 25.000. Lon 25.000 berapa? Kalkulator. Sepuluh 13. No, 152 T tambah 15. Ini 20,26 dikurangi 15. Ini berarti 0,152 T. Ini 5,26 ya. Sisanya dibagi 0,152. 5,26 dibagi 0,152. 34,6. Berarti dibuletin berapa? 35 hari gitu. Sebulan berarti ya, Bu. Kayaknya masuk akal yang ini deh. Soalnya ini 20 hari, 35 hari bisa 25.000. Jadi setengah populasi itu kena terkena penyakit ya, terinfeksi dalam sebulan. Kira-kira berapa vaksin yang dibutuhkan? Nah, yang lagi ribut sekarang. Oke. Dah, kita jangan terlalu terpaku pada satu soal. Jadi kalian jangan terlalu saya sempat bilang ya waktu di awal, kalau ketemu soal yang susah, kalian bikin pusing, lewat aja. Kenapa? Karena khawatirnya ketika kalian teruskan, nanti malah fokus ke sana, yang lain dilupakan. Yang lainnya ke atasnya. Padahal kita kan belajar macam-macam nih di bagian UAS ini, turunan, integral gitu. Persamaan diferensial ya bagian dari turunan dan integral. Nah, kalau misalkan kalian terlalu fokus ke sini, satu soal ini aja, maka yang lain yang gampang-gampang, itu khawatirnya malah lupa. Nah, matematika itu harus dilatih. Oke, ngitungnya mah gampang gitu ya, ada kalkulator, ada fotomat, ada apa, itu ngitungnya gampang. Tapi kamu pakai tools yang mana, itu harus mikir dulu. Nah, logika berpikir itulah yang kita latih gitu loh. Jadi kalau cuma untuk matematika gampang, nanti ujiannya gampang. Ya, kalau ketemu idenya sih gampang, tapi apa? Tapi kalau idenya nggak ketemu, cara ngitungnya, logikanya gimana, ya nggak dapet gitu ya. Jadi tetap aja perlu otak juga gitu. Nah, otak ini yang harus dilatih, baik nanti kamu untuk kuliah atau kerja dimanapun. Nah, latihan otak ini yang penting gitu. Ini pagi-pagi kita udah olahraga otak kayak gini kan sehat banget nih ya otaknya nanti. Mantap, Bu. Gitu. Nah, oke. Jadi jangan terlalu fokus ke sini, dan nggak apa-apa ini mah. Kalaupun nggak bisa kan cuma satu soal paling juga kan. Kan soalnya banyak pas ujian, nggak cuma satu. Gitu. Jadi jangan terlalu difokuskan ke sini. Nah, kalau waktunya udah tinggal sedikit, sekarang kan berarti kan minggu depan nih udah berapa hari lagi kan. Nah, kamu jangan fokus ke yang susah-susah, tapi latihan juga yang gampang-gampang. Jangan sampai yang gampang salah gitu aja. Kalau yang susah, mungkin 90% teman kamu, atau 80% lah, itu akan mengatakan susah juga, sehingga yang 80% itu akan jawab salah juga, ya kan? Tapi kalau yang gampang, 95% itu pasti akan jawab benar. Jangan sampai kamu jadi orang yang 5% jawab itu salah, gitu. Jadi, benar juga, ya. Jadi, fokuskan, intinya mah, kalau kita lihat apa misalnya, kalau di kehidupan ya
nggak melulu kamu hidup itu susah gitu kan, dan nggak melulu juga kamu hidup itu bahagia. Orang lain misalkan kelihatannya bahagia, yang nggak juga, dia bahagia pasti pernah susah juga gitu. Kalau kamu sekarang lagi susah, ya suatu saat kamu akan bahagia. Sekarang logikanya kita itu kalau manusia apa ya, semua diatur oleh otak, iya kan? Kamu mikir, oh ini susah nih, itu apa? Itu kan pikiran otak kamu aja yang bilang itu susah. Oh ini gampang nih, itu kan otak kamu aja yang bilang gampang. Oh ini warnanya bagus nih, cuaca cerah, ya itu kan otak kamu mau nyuruh atau memerintahkan kamu untuk bilang itu cerah, gitu ya. Jadi bukan cuman perasaan, tapi ada peran otak juga di situ. Sehingga apapun yang terjadi sama kamu, itu kamu sendiri yang mengizinkan. Misalkan, aduh sedih, rasanya kok susah, apa, itu karena kamu mengizinkan diri kamu itu untuk mengeluh, untuk merasa sedih, gitu, untuk merasa susah. Nah, kalau tidak diizinkan, tentunya kamu tidak akan merasa sedih dan susah, gitu, ya. Kalau kamu cuma mengizinkan diri kamu untuk bahagia, ya kamu akan bahagia. Nah, jadi gimana ya diri kamu sendiri itu ya? Maunya gimana? Maunya happy aja gitu dalam hidup yang singkat ini. Hidup singkat kan? Katanya hidup itu singkat. Yang abadi itu adalah di akhirat gitu kan, entah neraka atau surga. Nah, jadi di hidup yang singkat ini pilihannya adalah kamu mau hidup berkeluh kesah sambil tidak bahagia, atau nikmati saja hidup ini terus ambil yang baik-baiknya. Iya nggak? Masuk Iya, akal? Bu. So, Masuk akal ya? sangat deh. Ya gitu. Jadi kalau belajar susah, ya namanya belajar itu pasti keluar dari zona nyaman. Ya mesti susah lah. Kalau belajar gampang, semua orang jadi Einstein. Si Einstein aja pasti dia merasa kesusahan. Kan dianggap orang gila, ya kan? Berapa banyak orang pintar yang dianggap orang gila? Wah, banyak. Maria Agnes. Anaknya siapa tuh? Gubernur Mesir. Bayangin anaknya gubernur. Kalau zaman dulu, zaman Yunani kuno, itu anak gubernur mesti orang kaya kan? Putri gitu kan. Nah, dia senang matematik. Dia bikin itu kan lambang-lambang bilangan gitu ya. Misalkan satu apa, atau apalah dulu saya nggak paham juga. Ditulisnya karena mungkin kertas nggak ada, ditulis di dinding-dinding. Wah, disangka ini lambang-lambang aneh gitu kan. Wah, dianggaplah dia penyihir, dibakar. Sedih banget kan hidupnya gitu. Mendingan dinikmati aja hidup tuh ya. Tapi bukan berarti kamu santai-santai. Oh tidak ya. Supaya bahagia ya harus usaha dulu, dan usaha itu biasanya perlu perjuangan gitu ya. Gitu. Ya, Jadi Bu. katanya harus dinikmati. Ya iya, tapi maksudnya dinikmati itu ya tetap berjuang gitu ya. Perjuangannya itu yang dinikmati. Kuliah susah. Ya iya, kalau mau gampang nggak usah kuliah. Terus mau bikin apa? Mau bikin usaha tuh kayak di film startup. Wah, lu kira itu langsung kaya? Kan kagak kali. Usaha dulu ya. Oke, jadi nah nanti ini kan baru semester 1. Ini adalah langkah awal. Step awal kalian untuk mendaki gitu ya. Untuk apa? Mendaki apa kalau misalnya kamu mau mengejar sukses, berarti ini untuk mendaki tangga kesuksesan. Kalau kamu mau mengejar apa misalnya tujuan hidup, entah apa tujuan kamu masing-masing ya, ini berarti ya ini sedang langkah 1 sudah terlewati. Tinggal nanti ada langkah 2, langkah 3 dan seterusnya gitu ya. Sampai berapa langkah, Bu? Ya sampai kamu mati aja gitu ya. Mau berapa langkah terserah kamu. 1000 langkah itu dimulai dari 1 langkah awal gitu ya. Nah, ini langkah awalnya. Oke, masih ada waktu sedikit. Yang mau tanya boleh? Bu, Ya, Bu bertanya soal masih ada. turunan logaritmik. Mm-mm. Kalau masih bingung yang apa mengelompokkannya dengan Y. Kadang ada ya soalnya itu kemarin Misalnya, apa ya? Yang mana ya? Yang 10A sama 10. Yang nomor 10 di Mandiri 7. bacain aja, boleh? Yang poin A-nya DY per DT Mm-mm. dikurang Y. Kok logaritmik? Bukan logaritmik ini mah. Oh, ini apa, Bu? Sama diferensial.
D Oh, per DT diferensial. Iya, dikurangi Y, terus? sama dengan 1 Hmm, dengan Y lebih dari 0, terus? Y 0 sama dengan 1. Oh, ini mah persamaan diferensial. Oke. Ini jadinya berarti variabelnya adalah Y sama T. Nah, sekarang Ya, perasaan udah dibahas belum ini? Ini min Y-nya pindah ke kanan kan? Kalau pindah ke kanan ya berarti dia jadi tambah. Terus ini digabung. Kenapa? Karena ini tambah, yang lain ini kan pembagian kan. DY per DT, DY dibagi DT gitu kan. Jadi karena ini mau kita buat kali silang berarti dia kita kurung aja. Terus, nah ini jadi satu variabel, ini Y juga. Y pindah ke kiri karena di sini ada DY. Jadi 1/1 tambah Y sama dengan sini, apa tuh? DY sama dengan sisanya 1 kan, DT. Terus kedua ruas kalau sudah terpisahkan diintegralkan. Ini bawahnya pangkat 1 kan Y-nya, sehingga dia integralnya pasti ln. 1 tambah Y sama dengan integral 1 terhadap T. T tambah C. Sebetulnya di sini ada C juga, di sini juga ada C, ada 2, tapi kita gabungin. Boleh di kiri, boleh di kanan, nulisnya sama aja. Ya. Oke, sekarang ini solusi umum udah dapat. Ini solusi khusus kan? Artinya, kalau T-nya itu 0, kita akan dapat Y-nya 1. Berarti di sini masukin T-nya 0, Y-nya 1. Berarti kamu dapat ln 2 sama dengan 0 tambah C. Ya kan? Jadi C-nya adalah ln 2. Jadi, solusi khususnya ln 1 tambah Y sama dengan T ditambah ln 2. Gitu. Terima kasih, Bu. Terus? Udah? Ada lagi sih, Bu. Yang mana? Sama sih, Bu, soalnya cuman yang ini Yang Y B kan? dikurang, iya yang B. Y dikurangi aksen sama dengan X dikali E pangkat min Y kuadrat. Y 0 sama dengan 1. Kenapa, Bu? Y dikurangi aksen. Iya, Ibu. Ini min Y kuadrat. Iya. Kayak gini. Betul, Bu. Oh. X pangkat E dikurangi. Oh iya, iya. Oke. Iya. Sekarang Y aksennya kita ganti dulu. Karena ini variabelnya ada huruf Y sama X. Berarti Y aksen ini pasti adalah DY per DX. Gitu ya. Sama dengan X E pangkat min Y kuadrat. Ini baunya substitusi soalnya. Oke, karena ini minus DY per DX, supaya jadi positif, kita taruh ke kanan gitu ya. Jadi ini Y sama dengan ini soalnya begini. Di PDF-nya sih gitu ya, Bu. Nah, misahinnya gimana ini? Ini X-nya dikali, nggak ditambah. Kayaknya dikali deh, Bu. Hah? Bukannya Dikali, Bu. dikali ya? X Maksudnya dikali. gimana, Ari? Ini Y dikurangi Y apa? aksen. Y dikali. Y dikali Y aksen kayaknya, Ibu. Oh, oke. Soalnya kalau gini nggak bisa dipisahin. Iya, Ibu. Ya dikali ya aksen ya. Oke, kalau dikali berarti, nah kalau dikali mau bisa. Pantesan aku salah nulis kayaknya, Ibu. Hai, udah ya dikali, pantas jadi panik ya. Aku Kalau lihat ini dulu. panik ini, panik. Oke, dapat. Oke, Y sama DY taruh di sini kan karena DY-nya udah di atas ya. Tapi si DX kan belum di atas, jadi DX pindah ke kanan. Kali silang, ini ada X. Nah, dia pindah ke sini, ke ruas kiri, itu kan jadi di bawah ya. Begini kan, Y Iya, Ibu. per
E pangkat Y min Y kuadrat. pangkat Nah, Y supaya kuadrat. dia ke atas, minusnya saya hapus bisa kan? Bisa Jadi Ibu. Y Jadi E pangkat Y kuadrat DY sama dengan X DX. Udah. Integral. Ini pakai apa? Substitusi ya? substitusi. Substitusi. U-nya diambil apa nih? Ini apa muncul mulu ya? U-nya Y kuadrat, jadi DU, salah. Ngomongnya apa kalau substitusi? Bener ya? DU. Lah. DU sama dengan 2Y DY. Ini kan ada nih Y kali DY ya. Jadi setengah DU, saya pindahin 2-nya ke kiri. Setengah DU Adalah sama Y. dengan DY. Y DY. Jadi dia apa? Setengah. Setengah E pangkat U. E pangkat U D. DU. Integral Setengah jadi DU. setengah E pangkat Integralnya U. setengah E pangkat U. Tambah C kan? C-nya nanti. Iya, Ibu bener. Ibu soalnya bener. Di sini ya dikurang. Jadi kurang. Iya, di PDF udah Alia liatin. Oke. Kalau Y dikurang, ini nggak bisa. Y dikurangi DY DX itu nggak terpisahkan nih. XE pangkat min Y kuadrat ditambah. Apa saya salah ngetik pas bikin soal? Jadi nggak bisa dipisahin. Kalau ini saya pindah ke kiri pun. Besarnya ada yang bisa ngerjain nggak? Bentar. Benar Y aksen Ibu di itu yang PPT. Aku lihat yang revisi. mana ya? Yang revisi. Soalnya kalau gini nggak bisa dipisahin. Nah ini. Soalnya yang direvisi Ibu itu benar Ibu Y aksen. Y kali Y aksen. Oke. Nggak, kalau kayak gini. Bisa, Ibu, iya Bu, mohon maaf. Kita bisa beresin, tapi nggak pakai cara yang sekarang, beda lagi nih caranya. Ya, bisa aja, tapi nggak pakai cara yang ini ya. Belum saatnya lah. Nah, sekarang berarti ini udah sampai sini udah oke ya. Setengah E pangkat Y kuadrat. Nah, jadi setengah E pangkat Y kuadrat sama dengan integral dari X adalah setengah X kuadrat. Tambah C-nya di sini aja ya. Ini kan ada tambah C nih. Tambah C. Tapi kita pindahin. Ya. Udah beres. Gitu. Boleh nggak dibagi setengah semuanya? Tapi ini tetap C. Boleh. Jadi nggak jadi setengah C gitu ya. Nggak apa-apa. Bisa. Ini Y0 sebenarnya 1. Oke, dicari. Kalau saya bagi semua dengan setengah. Nggak usah deh. Setengah Y0 sebenarnya 1. Berarti ini E pangkat 1 sama dengan ini 0 kali 0 tambah C. Jadi C-nya dapat setengah E gitu ya. Jadi di sini solusi khususnya itu setengah E pangkat Y kuadrat sama dengan setengah X kuadrat ditambah setengah E. Nah, jadi kalau dibagi setengah semua dapat E pangkat Y kuadrat X sama dengan X kuadrat ditambah E. Gitu. Ini solusi khusus. Kalau pengen dapet Y kuadrat, berarti kita kasih ln semuanya. Udahlah, gini aja ya. Tarik, ya Bu, terima kasih. Sip. Satu pertanyaan lagi kalau mau, paling satu soal lagi. Kalau masih ada. Jadi ada cukup sih Bu. Kok. Jadi Bu Alia kalau misalkan mau nanya tentang ini Bu, berarti untuk X E pangkat min Y kuadrat misalkan, berarti dituruninnya itu 2 menjadi pangkat turunan pangkat dikali eksponen itu sendiri gitu ya Bu? Gimana? Apa tadi?
turunan dari E pangkat Y kuadrat misalkan gitu, Bu. Nah, Itu kan turunan dari pangkatnya terhadap siapa? terhadap apa, Bude? Nggak tahu. Ini suka ada gitu, Bu, di soal kalau misalkan Turunan. nurunin dari integral gitu, turunan iya. Turunan Kalau dari mau nurunin integral. iya, TDK 1. iya, Bu. Turunan dari integral apa misalnya? E pangkat E pangkat P. iya pangkat P. Ini Iya, 3 Bu. sampai X. Gitu. Berapa ini? Iya, Bu. pangkat X, Bu. E pangkat X. Karena bawahnya konstanta. Ini udah X, berarti X-nya tinggal masuk aja kan? Jadi E pangkat Iya, Ibu. X. Kalau misalkan di soal integral substitusi gitu ya, bentar. substitusi. Integral misalkan 2X sampai X kuadrat. E pangkat P. Kalau ini jadi apa? Pakai rumus yang HX GX itu ya. Dia masuk iya. dulu gitu kan. Jadi E pangkat X kuadrat dikali turunan X Dikali kuadrat 2X 2X kurangi 2X-nya masuk ke pangkat E pangkat 2X dikali turunan 2X 2 gitu ya. 2. Udah. Nggak usah diapain. Biarin. Ya, Bu. Kalau begini gimana? Di integral parsial ada. Ini ada X, tapi sini P. X-nya dikeluarin, Bu. Ya, X-nya, kok ini integral maksudnya. X-nya keluarin dari integral, karena X ini konstanta bagi integral, tapi bagi turunan, si X ini adalah variabel ya. Variabel. DDX, ini ada X, integral 3 sampai X. Integral E pangkat P, D, P. Nah, turunan dari X dikali kan jadinya. Ini berarti jadi apa? UV. Ini U-nya, yang ini V-nya. Pada saat kita nurunin, jadi perkalian kan. Pada saat kita nurunin V, DDX dari integral, pakai TDK 1. Tapi turunan yang terhadap X, turunan si X ini doang mah biasa. Jadi pakai rumus UV. Ya. Baik, Bu. Otomat mah nggak dapet. Jadi tetap kamu lebih pintar gitu ya. U aksen kali V, 1 dikali V. V-nya kan integral. E pangkat P dP. Dikurangi integral V. Kok dikurangi integral? U aksen V, U aksen kali V. Dikurangi U V aksen. U-nya itu X. Nah, V aksen berarti DDX dari integral. Ya kan? Bawahnya konstanta. TDK 1, atasnya X, tinggal masukin ke P kan? Jadi E pangkat X gitu. Nah, terus ini yang gimana Bu integralnya? Ya integral beresin kayak biasa. Ini kan satu kali apapun tetap apapun. E pangkat P, nah dihitung 3 sampai X dikurangi X, E pangkat X. Jadi ini semua nanti dalam X. Ini masukin E pangkat X dikurangi E pangkat 3 dikurangi X, E pangkat X. Udah dapat. Gitu. Ya, Ibu. Ya. Makasih, Bu. Sip. Oke. Nanti kalau masih ada di WA aja ya, di grup kayak biasa. Iya, Bu. Siang mau ketemu lagi atau nggak usah? Gimana baiknya aja, Bu. Ya udah dicoba-coba dulu aja. Nanti kalau perlu dikabarin aja ya. Iya, Ibu. Siapa tahu udah beres. Semoga dapat lama-lama juga pusing. Udah, Bu, tapi udah salah. Oke, kalau gitu ini udah saya